Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mana telah memberikan kita nikmat kesehatan sehingga kita dapat meluangkan waktu untuk mengikuti webinar kita pada malam hari ini dengan tema Quo Vadis Perpu Cipta Kerja. Tak lupa pula kita panjatkan sholawat beriring salam kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang mana syafaatnya kita harapkan di yaumil mahsyar kelak. Amin amin ya rabbal alamin. Yang kami hormati Ketua Program Studi Doktor Ilmu Hukum Universitas Sumatera Utara, Profesor Dr. Ningrum Natasha Sirait SH MLI. Yang kami hormati Sekretaris Program Studi Doktor Ilmu Hukum Universitas Sumatera Utara, Dr. Tengku Kezerina Devi Azwar SH CNM Hum. Yang kami banggakan para narasumber pada malam hari ini yang masing-masing merupakan mahasiswi Program Studi Doktor Ilmu Hukum Universitas Sumatera Utara, yaitu Putri Rumondang Siagian SHMH dan Cynthia Hadita SHMH. Dan yang kami banggakan, rekan-rekan mahasiswi dan mahasiswa program studi S3 Ilmu Hukum Universitas Sumatera Utara, serta para audiens yang berhadir pada webinar kita pada malam hari ini. Izinkan saya Jessica Hairunisa, mahasiswi program studi Doktor Ilmu Hukum Universitas Sumatera Utara selaku MC pada kegiatan malam hari ini dan juga moderator yang akan membantu jalannya webinar pada malam hari ini. Pertama-tama, untuk mempersingkat waktu, saya akan membacakan tata tertib acara kita pada malam hari ini, yaitu pembukaan oleh saya sendiri, dilanjutkan dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya, dilanjutkan dengan pemaparan oleh para narasumber kita pada malam hari ini, diskusi dan tanya jawab, dan penutup. Baiklah, untuk mempersingkat waktu, kita memasuki acara selanjutnya, menyanyikan lagu Indonesia Raya. Acara selanjutnya, kata sambutan dari Ketua Program Studi Doktor Ilmu Hukum Universitas Sumatera Utara, Profesor Dr. Ningrum Natasha Sirait SH MLI, kepada Prof. Waktu dan tempat dipersilahkan. Terima kasih, Saudara Moderator. Selamat malam, salam sejahtera bagi kita semua, salam sehat, dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Pertama sekali saya mengucapkan semoga di tahun yang baru ini, karena masih bulan Januari, kita semua bisa tetap sehat dan bersemangat menjalankan semester baru yang akan kita mulai nanti di tanggal 6 Februari yang akan datang. Bapak Ibu peserta webinar yang kami hormati, perlu kami sampaikan, adapun tujuan kami membuat webinar atau program acara seperti ini adalah untuk memberikan kesempatan kepada para mahasiswa program doktor S3 Ilmu Hukum USU untuk mengasah ataupun memperkuat keberanian untuk tampil mengemukakan pendapat, terutama untuk hal-hal yang up to date. Jadi kami, Ibu Devi sebagai Sekretaris Prodi dan saya sudah mencanangkan bahwa acara ini akan kita lakukan secara rutin dan tidak akan berhenti sampai di sini saja. Topiknya bisa tentang hal-hal yang menarik, yang up to date, boleh tentang digital commerce, boleh bicara tentang perkembangan-perkembangan hukum yang lain, ya, tentang restoratif justice dan lain-lain. Dan salah satu topik yang cukup hits baru-baru ini adalah tentang Perpu Cipta Kerja. Seluruh universitas ataupun lembaga-lembaga penelitian, ya, atau think tank semua bereaksi, berkomentar terhadap Perpu Cipta Kerja. Tetapi kadang-kadang pembahasan itu hanya dilakukan di ruang-ruang tertutup dan hanya terbatas dihadirin ataupun direspons oleh beberapa orang. Malam ini tidak sengaja, ya, kami sangat berbangga hati dan berbesar hati karena 2 orang Sri Kandi S3 kami, Putri Rumondang angkatan tahun 2019, ya, sebentar lagi akan ujian seminar hasil. Putrom malah sudah menulis duluan di koran. Saya cukup surprise melihat, lah kenapa kita tidak angkat? Kalau Cynthia memang penelitiannya adalah di ranah hukum tata negara. Cynthia ini angkatan 2022. Nah, melalui webinar seperti ini kami menantang, men-challenge, ya, dan berusaha menginspirasi siapa saja Anda yang ada di dalam prodi kami, prodi S3 Ilmu Hukum USU, dan menemukan sesuatu dan berpikir untuk bagaimana men-sharing ilmu, pengetahuan, informasi di dalam webinar, kontak kami segera, kita akan membuat acara ini secara rutin. Dan saya malam ini senang dan sangat bangga Putrom dan Cynthia begitu diminta langsung oke dan siap untuk berdiskusi. Sekali lagi, acara ini tidak akan lama-lama kita laksanakan, tak perlu sampai berjam-jam. Bagi kami, mahasiswa S3 Prodi Ilmu Hukum kami berani dan tak bisa tampil, itu akan mengasah juga untuk event-event yang akan datang, ya, kita akan buat konferensi dan lain-lain. Dan setelah itu feel free atau Anda kami silahkan dan merdeka menyampaikan pemikiran, bantahan, sehingga kita menjadikan ruang webinar ini menjadi ruang akademik yang sangat-sangat menarik dan menantang. Jangan takut kalau nggak cocok pendapatnya atau tak setuju, ya. Di dalam dunia nyata juga Perpu ini kan menjadi tantangan yang cukup besar. Ada yang bilang nggak ada yang genting kok buat Perpu. Ada yang bilang itu penting untuk menyelamatkan kita. Mengenai investasi dan lain-lain. Jadi silakan aja dari angle mana. Cynthia mungkin dari HTN, Putrom mungkin dari yang lain. Ya. Demikian sambutan dari kami. Terima kasih sekali lagi kepada Hadian dan kawan-kawan juga mahasiswa Prodi S3 Ilmu Hukum, pada Hilbert, seluruh pendukung acara ini yang kita persiapkan sangat ringkas, cepat. Yang penting kita bisa melakukan webinar malam ini dan kami akan mencatatkan ini sebagai salah satu kegiatan pembuka tahun ajaran 2023. Selamat malam, terima kasih. Mari sama-sama kita menikmati dan mengeluarkan pendapat dalam acara webinar ini selanjutnya. Terima kasih, Saskia. Terima kasih kepada Prof yang telah menyampaikan kata sambutannya. Baik, Bapak, Ibu, rekan-rekan sekalian, kita memasuki ke acara utama webinar kita, yaitu mengenai Quo Vadis Perpu Cipta Kerja.
Untuk sesi pertama, narasumber yang akan memaparkan materinya adalah Cynthia Hadita, SHMH, merupakan mahasiswi program studi Doktor Ilmu Hukum Universitas Sumatera Utara Angkatan 2022. Kepada Cynthia dipersilahkan. Baik, terima kasih moderator. Yang sama-sama kita hormati Ketua Prodi Dr. Ilmu Hukum USU, Profesor Ningrum Natasha Sirait, dan yang sama kita hormati Sekretaris Program Studi Dr. Ilmu Hukum, Ibu Dr. Teguh Kezirina Devi, yang telah menginisiasi kegiatan yang sangat tentunya bermanfaat untuk kita semua. Mohon izin saya langsung share screen. Pada webinar WOFADIS Perpu Cipta Kerja yang diselenggarakan oleh Program Studi Doktor Ilmu Hukum USU pada hari ini, saya mengangkat tema tentang Perpu Cipta Kerja, prosedur dan kewenangan. Pertama, tentu kita tidak boleh terlepas dari landasan konstitusional tentang kewenangan Presiden dalam penetapan Perpu. Sebagaimana yang diatur dalam pasal 22 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, dalam hal ihwal kegentingan yang memaksa, Presiden berhak menetapkan peraturan pemerintah sebagai pengganti undang-undang. Namun di sini ada frasa yang saya bold, yaitu tentang hal ihwal kegentingan yang memaksa. Kalau kita baca tulisannya Prof. Denny Indrayana, sebenarnya ini Perpu Cipta Kerja ini kegentingan yang memaksa atau kegentingan yang dipaksakan, gitu ya, sehingga ini cukup menggelitik sebenarnya frasa ini. Kemudian lebih lanjut di pasal 22 ayat 2 Undang-Undang Dasar, bahwasanya peraturan pemerintah itu harus mendapat persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat dalam persidangan yang berikut. Dan jika tidak dapat persetujuan, maka peraturan pemerintah itu harus dicabut. Namun hingga kini DPR belum menjalankan hak konstitusionalnya sebagaimana di dalam pasal 22 ayat 2 dan juga ayat 3 itu. Sehingga kita belum tahu seperti apa sikap dari DPR terhadap Perpu Cipta Kerja ini. Padahal sebenarnya Perpu Ciptaker ini mengabaikan peran dan fungsi dari DPR karena tidak ada proses pembahasan dalam pembentukan peraturan pemerintah pengganti undang-undang. Ini adalah alasan lahirnya Perpu Ciptaker. Saya mengintisarikannya dari konsideran nomor 2 tahun 2022 tentang Cipta Kerja. Jadi ada beberapa faktor. Yang pertama globalisasi, yang kedua investasi, yang ketiga inflasi, dan yang keempat transformasi ekonomi. Baik mengenai globalisasi, padahal pemerintah baru saja mengklaim bahwasannya pertumbuhan ekonomi kita Indonesia paling tinggi di antara negara G20. Tetapi kok secara tiba-tiba muncul ini Perpu Cipta Kerja. Kemudian yang kedua investasi. Saya mengutip pendapat ekonom dan Direktur Eksekutif Celias Bima Yudhistira, bahwasanya investor justru bisa ragu kalau aturan kita berubah-ubah. Nah, kemudian yang ketiga inflasi. Tulisan saya baru saja terbit yang berjudul Kalap Hadapi Inflasi, Bank Indonesia Intervensi Pemerintah Daerah. Nah, sebenarnya di tulisan itu juga saya melakukan perbandingan dengan Amerika Serikat, bahwasannya untuk menghindari inflasi harusnya Indonesia tidak jor-joran untuk memberikan bantuan. Tetapi kita lihat faktanya ada subsidi di sana-sini yang dilakukan oleh pemerintah. Kemudian yang terakhir itu ada transformasi ekonomi. Nah, sebenarnya apakah transformasi ekonomi ini hanya untuk memuluskan kepentingan pengusaha? Karena kalau kita lihat RUU Ciptaker, kita sedikit kilas balik ke belakang, yang diundang itu untuk public hearing-nya hanya dari 6 kelompok pengusaha. Nah, apakah sebenarnya undang-undang Perpu Ciptaker ini sudah melakukan transformasi ekonomi? Mari kita jawab sendiri dalam hati kita bersama. Nah, pokok pikiran pada konsideran Perpu Ciptaker tidak mencerminkan unsur filosofis, sosiologis, dan juga yuridis. Kemudian ada indikasi prinsip unfairness atau ketidakadilan dalam substansi material dari Perpu Cipta Kerja seolah menjadi blueprint dari Undang-Undang Ciptaker. Kalau kita baca secara seksama, Perpu Ciptaker itu seperti copy paste dari Undang-Undang Cipta Kerja, jadi seolah-olah menguatkan dan mengabaikan putusan MK 91 tahun 2020 itu. Nah, saya menyoroti beberapa peta masalah yang sering menjadi topik dari mulai RUU Ciptaker, UU Ciptaker sampai perpunya, yaitu sektor ketenagakerjaan. Sampai di Perpu Ciptaker juga PKWT tidak mengenal batas waktu sehingga tidak ada perlindungan khusus bagi buruh dan tenaga kerja sampai kapan harus menjadi pegawai tidak tetap. Kemudian
sektor lingkungan. Perpu Ciptaker menurut hemat saya semakin memperkeruh karena mengadopsi dan mengubah pasal 18 Undang-Undang Kehutanan tentang ketentuan luas batas minimal luas kawasan hutan. Kemudian adanya pemutihan atas keterlanjuran kegiatan usaha yang berada di kawasan hutan yang sebelumnya diatur dalam pasal 110 ayat pasal 110A Undang-Undang Ciptaker itu juga dipertahankan. Dan masih banyak lagi sektor lainnya yang menjadi debatable di dalam Perpu Ciptaker ini. Kemudian eksistensi Perpu Ciptaker. Apakah itu merupakan wujud kekhawatiran UU Ciptaker akan inkonstitusional? Bahwasanya kita sama-sama ingat bahwasannya di putusan MK nomor 91 tahun 2020 tanggal 25 November 2021. Itu berarti jatuh tempo atau deadline-nya itu 25 November 2023 tahun ini. Berarti kurang lebih 10 bulan. Apakah misalnya perintah dari MK yang untuk memperbaiki meaningful participation ini atau partisipasi bermakna itu sehingga munculnya Perpu Ciptaker ini adalah wujud kekhawatiran pemerintah tidak mampu untuk memenuhinya. Nah, padahal sebenarnya implikasi Undang-Undang Ciptaker ini setara dengan undang-undang. Dan sebenarnya MK juga memberi waktu 2 tahun itu agar tidak adanya kekosongan hukum, tetapi justru malah secara mendadak muncul Perpu Ciptaker seolah menjadi wujud ketidaksiapan pemerintah untuk mematuhi meaningful participation yang 10 bulan lagi seharusnya itu sudah jatuh tempo atau deadline. Kemudian Perpu Ciptaker merupakan jalan tikus untuk mengakali putusan MK. Nah, pertama mengenai indikasi inkonsistensi. Biasanya kalau putusan itu bisa berpotensi partially complaint, dipatuhi sebagian. Tapi seolah Perpu Ciptaker ini adalah wujud totally disobedient, tidak patuh seluruhnya. Karena muncul seperti regulasi tandingan yang justru memangkas Undang-Undang Ciptaker yang harus diperbaiki itu meaningful participation-nya. Kemudian warna eksekutif HIBI. Perpu itu seolah-olah merupakan wujud besarnya kewenangan presiden. Dan yang ketiga, deviasi ataupun penyimpangan terhadap putusan MK. Padahal sebenarnya perintah MK itu adalah memenuhi meaningful participation ataupun partisipasi bermakna dalam waktu 2 tahun dan tidak boleh mengeluarkan kebijakan ataupun tindakan yang bersifat strategis yang berdampak luas dan melarang terbitnya peraturan pelaksana baru. Nah, istilahnya kalau kita orang Medan bilang, lain yang disuruh, lain yang dikerjakan. Itulah faktanya sekarang ini. Kemudian, apakah itu wujud contempt of constitutional court? Gitu? Seperti menyimpangi, melakukan deviasi terhadap apa yang sudah diputus oleh MK. Padahal putusan MK, sebagaimana kita ketahui bersama, adalah putusan yang final and binding. Kemudian, parameter kegentingan yang memaksa. Apakah Perpu Ciptaker malprosedur? Dan saya mengutip putusan MK nomor 138 tahun 2009 tentang 3 syarat keadaan bahaya. Tafsir MK terhadap di dalam putusan ini merupakan wujud karena di dalam Undang-Undang 1211 yang sebelumnya itu juga di Undang-Undang tentang pembentukan peraturan perundang-undangan dan juga Undang-Undang Dasar belum memberikan tolak ukur ataupun parameter tentang kegentingan yang memaksa. Meskipun banyak yang mendorong, misalnya harus ada nih undang-undang tentang kegentingan yang memaksa ini seperti apa yang jelas, menyelesaikan masalah hukum secara cepat berdasarkan undang-undang. Nah, apakah Perpu Ciptaker ini lahir karena atas adanya kebutuhan yang mendesak? Nah, mari kita jawab sama-sama di dalam hati kita. Kemudian yang kedua, undang-undang yang dibutuhkan tersebut belum ada sehingga menjadi kekosongan hukum. Atau ada undang-undang tetapi tidak memadai. Nah, ada undang-undang tapi tidak komplit. Nah, ini padahal sebenarnya kan sudah ada undang-undang Ciptaker ya. Kemudian tiba-tiba muncul perpunya. Kemudian yang ketiga, kekosongan hukum tidak dapat diatasi dengan cara membuat undang-undang secara prosedur biasa, karena akan memerlukan waktu yang cukup lama, sedangkan keadaan mendesak tersebut perlu kepastian untuk diselesaikan. Jadi kalau misalnya untuk membuat suatu undang-undang, rancangan undang-undang tentu kan membutuhkan waktu yang lama, mulai dari penyusunan, pembahasan, pengundangan, dan seterusnya itu, sehingga Perpu ini memangkas prosedur yang biasa. Makanya tadi di awal saya sebutkan sebenarnya akhirnya Perpu Ciptaker ini seperti mengabaikan dua institusi. Pertama DPR, kedua MK.
Kenapa DPR diabaikan? Karena tidak ada proses pembahasan. Kemudian tidak mentaati apa yang sudah diperintahkan oleh Mahkamah Konstitusi. Ini tentang Quo Vadis Perpu Ciptaker. Quo Vadis itu artinya mau dibawa kemana? Ke depan Perpu Ciptaker ini apa sebenarnya langkah-langkah preventif yang dapat kita lakukan? Tentu harapan kita yang pertama adalah bergantung pada political will, yaitu seperti apa political will dari DPR, apakah berniat untuk menolak Perpu Ciptaker itu dan berkomitmen untuk memenuhi meaningful participation sampai dengan 25 November 2023 ini. Namun ironisnya, komposisi fraksi pendukung pemerintah ada di DPR, sehingga terdapat kekhawatiran Perpu Ciptaker tembus menjadi undang-undang dan mencederai putusan MK yang bersifat final and binding. Kemudian yang kedua, terkait dengan Quo Vadis Perpu Ciptaker, harusnya memenuhi kegentingan yang memaksa. Tapi kalau kita lihat banyak sekali perdebatan dan yang menyatakan bahwasanya kegentingan yang memaksa ini merupakan unsur yang tidak terpenuhi atas lahirnya Perpu Ciptaker. Kemudian yang ketiga, harapan kita yaitu terkait dengan bergantungnya kita kepada hasil uji material Perpu Ciptaker di MK. Bahwasanya Perpu nomor 2 tahun 2022 tentang Cipta Kerja ini telah dilakukan ataupun diajukan uji material, saat ini sedang proses, yaitu mulainya itu pada tanggal 5 Januari 2023. Nah, harapan kita semoga Mahkamah Konstitusi sebagai the guardian of constitution dapat menjaga marwah negara hukum melalui putusan berkeadilan. Sebenarnya kita harus fokus nih kepada harapan kita itu ada pada DPR dan MK. DPR seperti apa, berani nggak gitu untuk menolak Perpu Ciptaker ini, sehingga Perpu Ciptaker itu dapat dicabut oleh Presiden. Kemudian melalui uji material Perpu Ciptaker di MK. Nah, juga ada yang menunggu nih, kalau misalnya nanti Perpu Ciptaker ini jadi undang-undang, baru nanti dilakukan uji material gitu. Tapi ada juga yang saat menjadi Perpu sudah melakukan uji material, tapi kekhawatiran kita nanti sama seperti Perpu Ormas misalnya, saat Perpu itu sudah menjadi undang-undang, sehingga uji material yang diajukan itu kehilangan objeknya, karena sudah tidak lagi statusnya sebagai Perpu, tapi sebagai undang-undang. Nah, Quo Vadis inilah yang sebenarnya saya soroti, sehingga kita bertumpu kepada DPR dan juga MK yang seolah-olah sebenarnya diabaikan di sini, yang harusnya DPR itu menjalankan kewenangannya sebagai adresat utama yang ditujukan oleh MK, diperintahkan untuk memenuhi meaningful participation, tetapi diabaikan. Begitu juga dengan Mahkamah Konstitusi, istilahnya lain yang disuruh, lain yang dikerjakan kalau kata orang Medan. Jadi ini sebenarnya dua lembaga negara ini harapan kita terkait dengan mau dibawa kemana Perpu Ciptaker. Jadi hal itulah yang menjadi sorotan dalam pemaparan saya kali ini. Baik, terima kasih. Demikian pemaparan dari saya, lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada rekan Cynthia Hadita atas pemaparan yang sangat luar biasa. Baik, kepada seluruh rekan-rekan yang berhadir pada webinar malam hari ini, dipersilakan memberikan pertanyaan melalui kolom chat. Nanti setelah pemaparan dari narasumber yang kedua, akan kita pilih untuk sesi tanya-jawab. Baiklah, selanjutnya kita persilakan kepada narasumber kedua untuk menyampaikan materi, yaitu Saudari Putri Rumondang Siagian yang merupakan mahasiswi program studi Doktor Ilmu Hukum Universitas Sumatera Utara, Angkatan 2019. Kepada Saudari dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, terima kasih atas kesempatannya. Yang terhormat Ibu Profesor Dr. Ningrum Natasha Sirait selaku Ketua Kepala Prodi S3 Ilmu Hukum USU, dan yang terhormat kepada Ibu Dr. Tengku Devi Azwar selaku Sekretaris Prodi. Ya, pada malam hari ini kita akan membahas mengenai Perpu Cipta Kerja. Kemarin saya sempat membuat tulisan terkait anomali Perpu Cipta Kerja. Nah, sebagian isinya sudah disampaikan dengan handal oleh Cynthia Hadita, ya terima kasih. Nah, maka saya akan menilik apa itu Perpu Cipta Kerja. Nah, jadi yang pertama kali saya bahas adalah Perpu Cipta Kerja. Nah, Perpu itu adalah produk instrumen hukum yang luar biasa, di mana harusnya
hukum itu dibuat berdasarkan ketentuan yang sudah diatur dalam undang-undang. Tetapi karena ada salah satu alasan, maka keluarlah Perpu itu. Nah, instrumen hukum luar biasa ini diatur di dalam pasal 22 Undang-Undang Dasar 1945. Nah, sepanjang pemerintahan dari masa Soekarno hingga pada masa Jokowi, oke, maaf. Oke, kita lanjutkan. Nah, dari masa Presiden Soekarno hingga kepada Presiden Jokowi ada lebih kurang 188 Perpu yang dihasilkan oleh pemerintah. Nah, apa itu Perpu? Perpu adalah produk hukum luar biasa, kembali saya ingatkan. Nah, karena dia produk hukum luar biasa, dia dibentuk berdasarkan kewenangan derivatif oleh Presiden. Nah, harusnya berdasarkan trias politika terbagi atas kekuasaan eksekutif, kekuasaan legislatif, dan kekuasaan yudikatif. Nah, untuk Perpu sendiri, ini murni berdasarkan Presiden, kekuasaan eksekutif semua. Lalu di mana peran dari DPR? Nah, pada waktu Perpu dijadikan undang-undang, disitulah DPR baru ikut campur. Nah, lalu Perpu ini di mana kedudukannya dalam hierarki peraturan perundang-undangan? Perpu ini dianggap sama dengan undang-undang. Persamaannya adalah dia mempunyai daya berlaku dan daya yang mengikat seperti undang-undang. Nah, lantas bagaimana Perpu itu sendiri? Perpu ini sendiri harus dibentuk atas dasar harus adanya keadaan genting yang memaksa. Nah, pertanyaannya, apakah keadaan genting yang memaksa itu sama dengan keadaan yang bahaya atau darurat? Nah, dalam teori Perpu, dalam teori klasifikasi bentuk aturan terdapat dua aturan teori. Yang pertama adalah peraturan dalam keadaan normal dan yang kedua adalah peraturan dalam keadaan darurat. Nah, peraturan dalam keadaan normal itu menganut pada teori hukum berjenjang dari Hans Kelsen, yang mana di Pancasila atau Stat Fundamental Norm atau Grand Norm sebagai landasan yang paling tinggi. Nah, begitu juga dengan sampailah kepada dituangkan di dalam hierarki peraturan perundang-undangan di dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 yang sudah 2 kali diperbarui dan yang terakhir menjadi tahun 2020. Nah, Presiden diberikan kewenangan untuk membuat Perpu, tetapi Presiden tidak boleh membuat Perpu kalau dia tidak melihat ada keadaan ihwal genting yang memaksa atau ada dalam keadaan yang darurat. Tetapi di dalam Undang-Undang Dasar kita, keadaan darurat dan keadaan genting yang memaksa itu ditafsirkan berbeda. Nah, lantas kalau misalnya Perpu dan undang-undang dianggap sejajar, apakah Mahkamah Konstitusi dapat berwenang untuk melakukan judicial pengujian terhadap Perpu Cipta Kerja ini sendiri? Nah, pada kenyataannya Perpu Cipta Kerja sendiri sudah didaftarkan atau sudah mulai berperkara di Mahkamah Konstitusi dengan nomor perkara nomor 5/PUU/21/23 tentang pengujian Perpu Cipta Kerja. Nah, menurut Jimmy Asidiki, syarat material untuk penetapan Perpu itu ada 3. Yang pertama adalah kebutuhan mendesak, yang kedua waktu yang tersedia terbatas, yang ketiga tidak ada alternatif lain. Nah, kalau kita tarik lagi, apa kebutuhan yang mendesak? Kita lihat dari aturan menimbang dalam Perpu itu sendiri. Nah, di dalam aturan menimbang dikatakan penurunan pertumbuhan ekonomi dunia. Nah, yang menjadi pertanyaan, mau berapa banyak Perpu yang dibuat oleh Presiden atas dasar alasan penurunan pertumbuhan ekonomi dunia? Nah, yang kedua, waktu yang tersedia terbatas.
Ini Undang-Undang Cipta Kerja, undang-undang yang menganut metode omnibus law, artinya yang menggabungkan segala aspek peraturan perundang-undangan. Otomatis dia memang harus mempunyai batas waktu dan ada partisipasi dari masyarakat. Nah, baru yang ketiga, tidak tersedia alternatif lain. Masih ada kok, masih ada alternatifnya. Apa? Undang-Undang Cipta Kerja masih berlaku. Karena apa? Di dalam putusan MK, bahasanya adalah inkonstitusional bersyarat. Artinya apa? Dia tidak konstitusional bila mana yang pertama dilakukan perbaikan. Apa perbaikannya? Judicial review terhadap Undang-Undang Cipta Kerja, dia tidak mengatur kepada masalah substansi. Dia hanya mengatur mengenai masalah formil. Bagaimana proses pembuatan undang-undang itu sendiri. Nah, di dalam Undang-Undang Cipta Kerja yang cacat adalah proses pembuatannya. Bagaimana proses pembuatannya? Proses pembuatan yang begitu singkat, terburu-buru seperti dikejar setan. Kenapa? Dalam waktu 9 bulan DPR mengesahkan Undang-Undang Cipta Kerja. Nah, yang kedua, Undang-Undang Cipta Kerja menganut metode omnibus law, di mana di dalam Undang-Undang pembentukan peraturan perundang-undangan tidak dikenal adanya metode omnibus law. Untuk itu, Mahkamah Konstitusi mengeluarkan putusan. Maaf, suaranya bocor. Ya, kita balik lagi. Nah, untuk itu Mahkamah Konstitusi mengeluarkan putusan inkonstitusional bersyarat. Undang-Undang Cipta Kerja dapat konstitusional kalau formalitasnya atau pembentukannya diperbaiki, belum kepada substansi. Oke. Nah, Perpu itu sendiri adalah presiden. Hak presiden yang diberikan secara penuh, prerogatif presiden. Nah, tetapi DPR itu harus mengontrol apa-apa saja perpu yang dibuat oleh presiden. Nah, di Indonesia DPR itu mengontrolnya setelah perpu dihasilkan. Nah, setelah perpu dibuat oleh presiden, DPR melihat, oh, ternyata perpu ini tidak sesuai, maka dia tidak dapat dijadikan undang-undang. Harusnya DPR ketika presiden akan berinisiatif untuk membuat perpu, DPR memanggil presiden. Hei, presiden, lihat apa keadaan mendesaknya. Apakah karena penurunan pertumbuhan ekonomi dunia, kau akan membuat perpu? Nah, apa ukurannya? Apa standarnya? Dan itu harus dijelaskan secara ilmu pengetahuan, bukan berdasarkan subjektif, rasaku. Nah, selanjutnya, penentuan keadaan darurat itu sendiri memang tergantung kepada presiden, tetapi juga harusnya kepada DPR. Kenapa? Karena yang membuat produk hukum, yang membuat produk undang-undang, apalagi perpu ini muatannya sama dengan undang-undang, harusnya dia ikut mempertimbangkan cakap dari DPR. Nah, karena tidak ada partisipasi DPR di situ, maka aturan perpu mengandung ketidakpastian yang tinggi. Dia ditundukkan oleh semangat birokrasi dan rentan ditafsirkan hanya menurut kepentingan pemerintah, menurut rasa subjektif oleh presiden. Nah, hukum tata negara melihat perpu ini dalam perspektif hukum tata negara darurat. Nah, hukum tata negara darurat ini terbagi dua, subjektif dan objektif. Yang subjektif, dia melihat dari subjektivitas kegentingan yang memaksa oleh presiden. Nah, karena diserahkan kepada presiden untuk menilai kegentingan yang memaksa, keluarlah putusan MK nomor 138/PUU/7/2009 yang sudah dijelaskan oleh saudari Cynthia. Nah, kemudian hukum tata negara darurat objektif itu seperti di Amerika Serikat. Nah, darurat itu perlu diproklamirkan dan pernyataan darurat itu dinilai oleh hakim.
Harusnya Indonesia menganut yang seperti ini. Jadi Presiden mengatakan bahwasanya Indonesia sedang keadaan darurat gara-gara inflasi, misalnya. Nah, otomatis dia mengeluarkan Perpu. Nah, pernyataan itu harus dikoreksi dulu. Pernyataan daruratnya itu harus dikoreksi terlebih dahulu. Pernyataan yang genting yang memaksa harus dikoreksi terlebih dahulu. Jadi check and balances itu nyata. Nah, selanjutnya mengenai Cipta Kerja sendiri. Tadi sudah saya bahas mengenai Undang-Undang Cipta Kerja sendiri ini adalah produk yang menurut saya kalau dalam bahasa kasar sekali adalah produk yang memang udah asal jadi. Yang penting ada. Karena apa? Karena ada investor. Investor butuh cepat. Iya, kita tidak akan memungkiri. Tetapi ini negara hukum, semua harus dibuat berdasarkan hukum. Artinya apa? Bukan sementang-mentang karena ada datang investor yang menawarkan dengan jumlah uang yang besar, kita langsung melangkahi proses hukum. Mahkamah Konstitusi sudah sepakat, sudah setuju bahwasanya Undang-Undang Cipta Kerja ini adalah Undang-Undang Cipta Kerja ini nihil ajas keterbukaan dan partisipasi bermakna. Ya bagaimana mau dibuat partisipasi bermakna? Orang 9 bulan dari undang-undang ini dicantumkan kemudian dan disahkan. Nah, kemudian yang kedua, terjadi beberapa versi. Ada yang versi 812 halaman, ada yang versinya 1187 halaman, yang membingungkan. Jadi ketika waktu Undang-Undang Cipta Kerja itu disahkan, kita bingung. Ini yang versi yang mana yang disahkan? Karena apa? Begitu itu disahkan, saya ingat sekali. Datanya lama sekali keluar. Kenapa? Ya karena saya juga sebagai orang yang penasaran, mungkin kita juga akan penasaran, akan bertanya, apakah versiku yang benar atau versi yang lain? Nah, begitu juga kepada metode Omnibus Law. Walaupun dalam perubahan kedua undang-undang pembentukan peraturan perundang-undangan sudah dimuat ketentuan Omnibus Law. Nah, saran, seharusnya DPR ini melakukan pengawasan yang ketat dalam menentukan adanya suatu keadaan mendesak, seperti yang saya kemukakan tadi. Hukum tata negara darurat objektifnya harus ada maunya. DPR itu harus menyeimbangkan apa yang diinginkan oleh Presiden dengan akal dan logikanya. Yang kedua, membentuk kekuasaan untuk mengatasi keadaan yang mendesak itu. Yang ketiga, memantau pelaksanaan kewenangan pemerintah untuk mengatasi keadaan normal. Yang keempat, menolak Perpu ini untuk dijadikan undang-undang. Kenapa? Karena yang diputus oleh Mahkamah Konstitusi bukanlah mengenai substansi. Jadi sebenarnya menurut Mahkamah Konstitusi sendiri tidak ada yang salah dalam substansi Undang-Undang Cipta Kerja. Nah, ya. Sampai di sini pembahasan saya. Lebih dari kurang saya mohon maaf. Terima kasih atas kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada rekan Putri Rumondang atas pemaparannya yang sangat luar biasa. Baiklah, terima kasih kepada para narasumber yang telah memaparkan materinya. Kita memasuki sesi diskusi dan tanya jawab. Sudah cukup banyak penanya di kolom chat. Maka saya akan membacakan beberapa pertanyaan, mungkin 3 pertanyaan terlebih dahulu. Yang pertama dari rekan Supriyono Tarigan. Izin bertanya, kalau tidak penting dan memaksa, mengapa Undang-Undang Cipta Kerja dibuat? Dan bagaimana tentang putusan MK jika tidak satu kesatuan dengan Undang-Undang Cipta Kerja? Apakah menyalahi aturan? Terima kasih. Boleh kepada para narasumber memberikan jawaban. Boleh kepada Cynthia.
Baik, terima kasih moderator dan terima kasih pertanyaannya kepada Abangda Supriyono. Eh, Terkait dengan pertanyaan Abangda Supriyono, kalau tidak penting ataupun tidak ada hal ihwal kegentingan yang memaksa, mengapa Perpu Ciptaker ini, maksudnya Perpu Ciptaker mungkin ya Abangda, bukan Undang-Undang Ciptaker, Perpu ini lahir begitu ya, dan bagaimana tentang putusan MK jika tidak satu kesatuan apakah menyalahi aturan. Nah, sebenarnya kalau tadi di bagian Kofadi saya sudah menyampaikan bahwasanya jika harapan kita sebenarnya DPR berani untuk menolak Perpu Ciptaker ya. Kemudian kembali lagi untuk mematuhi perintah Mahkamah Konstitusi untuk memenuhi meaningful participation sampai dengan batas waktu 25 November 2023 ini, sehingga memang terlihat begitu power dari DPR dan juga dapat memberdayakan kewenangannya terkait dengan sebagai selaku adresat utama yang berwenang untuk melakukan meaningful participation. Karena sebagaimana kita ketahui bersama bahwasannya ada 11 klaster dari Undang-Undang Ciptaker yang sebenarnya butuh public hearing yang luas sehingga dapat memenuhi aspek keadilan. Kalau kita lihat kemarin kita kilas balik 6 kelompok pengusaha aja yang diundang, sehingga 11 klaster ini ada sektor lingkungan, pajak, kemudian tenaga kerjaan dan lain-lain sebagainya. Ini kan sebenarnya harus didengarkan juga aspirasinya, suaranya begitu. Sehingga harapan kita sebagaimana yang tadi sudah saya paparkan, harusnya peran dari DPR yaitu untuk dalam hal menjalankan hak konstitusionalnya, dan harapan kita dapat berani menolak agar, karena kan tidak dilibatkan nih DPR dalam, karena proses pembentukan Perpu itu kan tidak ada pembahasan di DPR. Kemudian juga harapan kita MK saat ini kan sedang diuji nih Perpunya. Bagaimana kalau misalnya kita pribadi nih, perintah kita yang sebelumnya aja nggak dilaksanakan, masuk lagi nih dengan objek yang berkaitan. Nah, sehingga kan kita harapannya MK nih sebagai the guardian of constitution mampu untuk tetap konsisten dan seperti apa menilai tentang Perpu Ciptaker ini. Begitu kira-kira jawaban dari saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Saudari Cynthia atas pemaparan yang sangat luar biasa. Pertanyaan kedua ditujukan kepada rekan Putri. Terkait pembahasan kita pada malam ini, bagaimana implikasi hukum terhadap putusan MK pasca lahirnya Perpu Cipta Kerja. Ini dari Rizky Maulana, UIN. Kepada rekan Putri dipersilahkan. Terima kasih. Bagaimana implikasi hukum terhadap putusan MK? Nah, putusan MK ini menguji terhadap Undang-Undang Cipta Kerja. Undang-Undang Cipta Kerja. Jadi putusan MK itu yang seperti saya sebutkan tadi berlakunya inkonstitusional bersyarat. Nah, pasca lahirnya Perpu Cipta Kerja, bagaimana putusan MK? Berarti putusan MK dilangkahi. MK nyuruh buat aturan yang lebih bagus, buat masukkan metode omnibus ke dalam Undang-Undang Cipta Kerja. Nah, tetapi dikeluarkan Perpu ini. Nah, artinya apa? Dia melangkahi, dia mempermalukan konstitusi. Dia tidak menghiraukan apa yang disuruh. Nah, lalu bagaimana keberlakuannya? Berlaku. Kenapa? Karena Perpu setingkat sama dengan undang-undang. Dia berlaku mengikat untuk umum. Ya, terima kasih. Terima kasih kepada rekan Putri atas pemaparannya. Kita lanjut pada pertanyaan berikutnya. Kita ganti-gantian ya. Setelah Saudari Putri, kita masuk ke Saudari Cynthia. Mengenai transformasi Undang-Undang Cipta Kerja yang inkonstitusional bersyarat selanjutnya menjadi Perpu Cipta Kerja. Jika sampai batas waktu yang ditentukan tidak juga direvisi, bagaimana implikasi PP dan Permen yang menjadi Undang-Undang Cipta Kerja sebagai rujukan? Misal PP nomor 19 tahun 2021 terkait pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum. Saya persilahkan kepada Saudari Cynthia untuk menjawab.
Baik, terima kasih moderator. Saya akan menjawab pertanyaan terkait dengan hal ini. Maka sebenarnya perintah MK di dalam putusan 91 tahun 2020 itu jelas bahwasannya tidak boleh ada aturan regulasi ataupun kebijakan atau tindakan strategis terkait dengan peraturan pelaksana yang lahir dalam jangka waktu 2 tahun ini. Karena kan sudah diputus inkonstitusional bersyarat. Meskipun sebenarnya ini putusan yang unik ya, karena dikatakan cacat formal, tapi nggak batal keseluruhan undang-undangnya. Begitu. Tetapi MK memberikan suatu penemuan hukum agar tidak ada kekosongan hukum, maka dikasih waktu jangka waktu 2 tahun gitu, dan tidak boleh mengeluarkan peraturan pelaksana yang bersifat strategis. Nah, untuk terkait dengan pertanyaan ini, maka kalau misalnya sebenarnya lahirnya Perpu Ciptaker ini bukan berarti membatalkan UU Ciptaker, tapi kita malah harus melihatnya secara komprehensif. Berarti kalau kita mau tahu tentang Undang-Undang Ciptaker, kita harus baca juga perpunya. Nambah nih kerjaan kita sebagai orang hukum. Kalau mau mengetahui misalnya sektor lingkungan, kita nggak cukup baca uh, terkait dengan klaster lingkungan hidup di Undang-Undang Ciptaker, tapi harus di perpunya juga. Karena tadi sudah ditegaskan oleh Pak Putri Romondong juga bahwasannya uh, terkait dengan perpu ini kedudukannya itu setara dengan undang-undang. Nah, di hierarki juga undang-undang strip perpu, sehingga setara. Bukan berarti lahirnya Perpu Ciptaker ini mencabut ataupun membatalkan undang-undang Ciptaker, tetapi harus melihatnya secara komprehensif kedua-duanya. Gitu kira-kira jawaban dari saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih, Saudari Cynthia. Pertanyaan berikutnya dari Saudari Siti Nurahmi Nasution. Apakah Perpu ini merupakan langkah antisipasi Presiden dalam merespon pernyataan IMF bahwa negara-negara berkembang yang memiliki hutang hingga 250 miliar US dollar dalam keadaan default, utang harus dibayar dengan dolar US, AS akan menaikkan suku bunga untuk menjaga tingkat inflasi sehingga pembayaran utang akan jauh lebih besar. Kepada rekan Putri, dipersilahkan. Ya, apakah ini sebagai langkah Presiden dalam merespon IMF? Menurut saya karena ihwal genting dan mendesaknya itu tidak dijabarkan secara utuh, tidak diuji secara ilmu pengetahuan, jadi membuat kita bertanya-tanya apakah ini, apakah itu. Nah, tidak ada jawaban yang pasti apakah ini memang sebagai penyebab dari keluarnya Perpu. Karena di dalam aturan menimbang itu sendiri, yang sebagaimana menjadi rujukan keadaan genting dan memaksa, disebutkan hanya pada penurunan pertumbuhan ekonomi dunia. Nah, penurunan pertumbuhan ekonomi dunia banyak aspek yang melatar belakangnya. Bisa jadi pada pernyataan IMF ini, tetapi kita tidak tahu kenapa. Karena Presiden tidak secara tegas menuangkan latar belakang mengapa dia membentuk Perpu ini. Selain adanya indikasi dari permintaan pemberi investasi. Terima kasih. Terima kasih kepada Saudari Putri. Pertanyaan selanjutnya kita tujukan kepada Saudari Cynthia. Pertanyaan dari M. Hadian Yunhas Purba. Cukup banyak ini. Berdasarkan pemaparan dari kedua pemateri, saya berpendapat kedua pemateri berpandangan bahwa Perpu ini tidak didasarkan pada alasan kegentingan memaksa. Pertanyaannya yang pertama, apakah dapat dikatakan bahwa penerbitan Perpu ini dapat diklasifikasi sebagai tindakan abuse of power dari Presiden yang menyalahgunakan hak prerogatifnya? Pertanyaan kedua, jika ya, apa sanksi atau konsekuensi hukum yang dapat dikenakan terhadap Presiden? Kepada Saudari Cynthia, dipersilahkan. Baik, terima kasih moderator. Pertanyaan yang sangat bagus dari Abang Dahadian nih, ketua kelas kita nih. Jadi pertama pertanyaannya apakah itu termasuk abuse of power. Nah, saya mau kembali kepada teori lembaga negara. Bahwasannya lembaga negara kita pasca amandemen Undang-Undang Dasar kan berkedudukan setara dan mengacu kepada prinsip check and balances. Artinya presiden itu lembaga negara. Kemudian DPR juga
dan juga MK dan seterusnya itu kan lembaga negara yang kedudukannya itu setara. Kemudian kalau kita mengacu kepada hal itu, tentunya sebenarnya kewenangan dari presiden ini tidak boleh begitu besar ya. Tentunya harus mempertimbangkan seperti apa putusan MK, kemudian juga kewenangan dan fungsi dan peran yang dimiliki oleh DPR. Kemudian jika ya apa sanksi atau konsekuensi hukum yang dapat dikenakan terhadap presiden. Nah, kalau kita baca tulisannya Prof. Eni Indrayana, sebenarnya hal ini juga dapat diberdayakan itu terkait dengan impeachment presiden, pemakzulan presiden dengan memberdayakan kewenangan hak interpelasi, angket, dan menyatakan pendapat dari DPR. Namun kita lihat sendiri bahwasannya hingga saat ini juga DPR belum memberdayakan hak konstitusionalnya untuk setuju, untuk terima ataupun menolak Perpu Ciptaker ini. Sehingga kalau kita lihat peta politiknya, kita lihat dari segi politik hukumnya juga gitu ya, seperti apa misalnya mayoritas di DPR itu kan merupakan fraksi-fraksi yang didominasi oleh pemerintah, sehingga pemakzulan ini tentu bukan proses yang mudah terkait dengan impeachment kepala negara, impeachment dari presiden begitu. Sehingga sebenarnya kalau ditanya konsekuensi hukum dapat diberdayakan itu terkait dengan pemakzulan presiden. Dan itu jawaban dari saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Saudari Cynthia atas jawabannya. Pertanyaan dari Adini Putri ditunjukkan kepada Saudari Putri mengenai ketika Perpu Cipta Kerja ditolak oleh DPR, konsekuensinya adalah Perpu tersebut tidak memiliki kekuatan hukum. Jika kita kaitkan dengan putusan MK nomor 91 tahun 2020 yang menyatakan Undang-Undang Cipta Kerja inkonstitusional bersyarat. Jika Perpu Cipta Kerja ditolak oleh DPR, apakah kita kembali pada Undang-Undang Cipta Kerja atau Undang-Undang sebelum Cipta Kerja? Kepada Saudari dipersilahkan. Ya, terima kasih. Seperti tadi sudah disampaikan oleh Ibu Cynthia, Saudara Cynthia, dikatakan bahwasanya Undang-Undang Cipta Kerja ini masih berlaku walaupun ada Perpu. Jadi kita juga masih bisa membaca, masih sangat dianjurkan untuk membaca Undang-Undang Cipta Kerja. Nah, kalau itu ditolak kalau Perpu itu ditolak MPR, maka Undang-Undang Cipta Kerja yang dinyatakan inkonstitusional bersyarat itu akan menjadi undang-undang yang baru. Kalau itu diterima, kalau Perpu ini diterima oleh DPR, maka Undang-Undang Cipta Kerja akan berganti wujudnya dari Perpu menjadi undang-undang. Nah, tetapi kalau ditolak, maka Undang-Undang Cipta Kerja ini masih berlaku. Jadi sebenarnya tidak ada hambatan kalau misalnya Perpu ini ditolak atau diterima. Karena yang masih kita gunakan yang masih Undang-Undang Cipta Kerja dan masih punya jangka waktu hidup 10 bulan lagi. Nah, otomatis kita lihat saja nanti bagaimana MK menguji atas Perpu Cipta Kerja ini sendiri. Kita saksikan bersama. Apakah putusan MK-nya? Terima kasih. Terima kasih kepada Saudari Putri. Kepada rekan-rekan, jika masih ada ingin memberikan pertanyaan dipersilahkan di kolom chat. Pertanyaan berikutnya oleh Batara Nasution ditujukan kepada Saudari Cynthia Hadita. Apakah Perpu Cipta Kerja memiliki sukma libertarian atau utilitarian jika dikaitkan dengan kebutuhan negara yang mendesak? Kepada Saudari dipersilakan. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Terkait dengan hal ini, apakah terkait dengan Perpu Ciptaker ini mengarah ke libertarian atau utilitarian? Nah, saya di kelas itu teringat pendapatnya Pak Dr. Mahmul Siregar bahwasannya terkait dengan hal ya, kalau misalnya semakin memang pada hakikatnya kalau ibaratnya itu anak-anak kalau semakin diatur makin melunjak gitu ya. Jadi kalau misalnya terkait dengan hal ini kalau mengarah ke libertarian atau enggak, kalau kita lihat gitu ya substansi dari mulai dari Undang-Undang Ciptaker, Perpu Ciptaker itu justru seperti mempermudah iklim investasi dengan mempermudah perizinan yang tadinya desentralisasi, kemudian ada warna resentralisasi, ditarik lagi kewenangan yang dimiliki oleh Pemda kepada pemerintah pusat. Hal ini untuk apa? Untuk memangkas proses
birokrasi sehingga mempermudah proses perizinan dan lain sebagainya. Nah, kalau bertanya tentang utilitarian, maka kita akan bertanya apakah sebenarnya Perpu Ciptaker ini bermanfaat bagi masyarakat luas dalam aspek sosiologisnya atau hanya bermanfaat bagi segelintir kelompok pengusaha misalnya. Karena saya juga sempat membaca sebuah artikel dari tulisannya Raden Aryo Wicaksono. Sebenarnya Undang-Undang Ciptaker ini juga seolah memberikan ruang bagi korporasi, contohnya untuk menambang laut, karena terkait dengan kepentingan Taipan ada belasan, ya 11 perusahaan tambang yang berkomitmen untuk melakukan hilirisasi batu bara. Nah, pertanyaannya sebenarnya ini kepentingannya untuk siapa gitu, sehingga kalau kita bertanya dalam perspektif antara libertarian sama utilitarian, maka ini akan berorientasi kepada manfaat atau tujuan dari Perpu Ciptaker ini. Itu yang dapat saya jawab. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Saudari Cynthia. Pertanyaan dari M. Haikal Rizky Nasution ditujukan kepada Saudari Putri. Apakah putusan MK tentang uji formil Undang-Undang Ciptaker menentukan bentuk peraturan perundang-undangan dalam perbaikan Undang-Undang Cipta Kerja dalam Undang-Undang atau Perpu? Jika tidak, bagaimana akibat hukumnya? Jika pemerintah menafsirkan perbaikan Undang-Undang Cipta Kerja dalam bentuk Perpu, dan bagaimana pula terhadap putusan MK yang multi tafsir padahal sifat putusan MK itu final dan binding? Terima kasih. Kepada Saudari Putri, dipersilakan. Ya, terima kasih. Tentang uji formil Undang-Undang Cipta Kerja, apakah menentukan bentuk peraturan dalam perbaikan? Ya. Putusan Mahkamah Konstitusi memutuskan bahwasanya Undang-Undang Cipta Kerja akan konstitusional kalau diubah peraturan pembentukan peraturan perundang-undangan dengan menganut sistem omnibus. Nah, kalau itu tidak dimasukkan ke dalam peraturan pembentukan peraturan, kalau itu tidak dimasukkan ke dalam Undang-Undang P3, Undang-Undang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, kalau sistem omnibus itu tidak dimasukkan ke dalam Undang-Undang P3, maka Undang-Undang Cipta Kerja dikatakan tidak konstitusional. Nah, jadi yang harus diperbaiki adalah metode omnibus itu dimasukkan ke dalam Undang-Undang P3. Nah, sekarang Undang-Undang P3 ini sudah dimasukkan sistem atau metode omnibus. Nah, bagaimana pula terhadap putusan MK yang multi tafsir, padahal sifat putusan MK ini bersifat final dan mengikat? Nah, menurut saya ini putusan MK yang bagaimana? Apakah putusan MK terkait penetapan ihwal kegentingan memaksa yang menjadi asal muasal dikeluarkannya Perpu, atau putusan MK terhadap Undang-Undang Cipta Kerja itu sendiri? Nah, kalau putusan MK terhadap Undang-Undang Cipta Kerja itu sendiri, menurut saya itu tidak multitafsir, itu jelas. Hanya saja tidak bergigi, tidak bertaji dia. Tidak ada taringnya. Jadi seperti ibarat harimau ompong. Dia cuma menguji, formalitasnya salah. Harusnya kan Mahkamah Konstitusi juga menguji, karena gugatan judicial review terhadap Undang-Undang Cipta Kerja itu tidak hanya mengarah kepada formal atau pembentukannya, tetapi dia juga memasukkan substansi Undang-Undang Cipta Kerja yang dianggap bertentangan dengan Undang-Undang Dasar. Tetapi Mahkamah Konstitusi tidak ada yang menyampaikan bahwasanya Undang-Undang Cipta Kerja adalah cacat substansi. Terima kasih. Terima kasih kepada Saudari Putri. Bagi rekan-rekan, ini adalah pertanyaan terakhir. Kita nggak buka kolom chat lagi. Pertanyaan terakhir oleh M. Rijal Al-Husaini ditujukan kepada Saudari Cynthia mengenai tentang PP 35 tahun 2021 klaster ketenagakerjaan, banyaknya alih daya, PKWT, tidak ada batasan waktu dan PHK dipermudah sampai dengan uang pesangon pun diringkas juga. Yang katanya agar investor masuk ke negara kita. Tapi kenapa pemerintah tidak pernah memihak kepada rakyatnya sendiri? Semua aturannya memihak kepada pengusaha atau kepentingan pribadinya masing-masing. Di mana letak nasionalisme kepada rakyatnya sendiri? Kepada Saudari Cynthia dipersilahkan.
Baik, terima kasih moderator. Last but not least ya, ini pertanyaan terakhir dari webinar kita hari ini. Bahwasannya terkait dengan klaster ketenagakerjaan, ini juga menjadi sorotan dari setiap pergerakan dari Undang-Undang Ciptaker, mulai dari rancangan bahkan sampai dengan detik ini. Nah, terkait PKWT atau yang biasa kita kenal dengan istilah outsourcing. Nah, ini juga terkait dengan perlindungan bagi buruh, seperti apa misalnya kalau tidak ada batasan waktu, misalnya 2 tahun diperpanjang terus, tentu hal ini sebagai wujud kebijakan yang seolah mengarah kepada pro pengusaha dibandingkan tenaga kerja atau buruh. Nah, kalau kita lihat juga di Undang-Undang Ciptaker, itu ada diterapkan sistem UMP, di mana terkait dengan upah minimum ini kewenangannya ditarik menjadi kewenangan provinsi. Contohnya misalnya Provinsi Sumatera Utara. Nah, apakah sama misalnya eh, biaya hidup antara Kota Medan dengan Labuan Batu dengan daerah-daerah lainnya. Nah, kalau ditarik ke pusat ke pemerintah provinsi, maka ini akan menjadi sebuah problematika terkait dengan penyamarataan ini, sehingga hal ini juga bertentangan dengan aspek keadilan seperti apa misalnya selama ini lebih sesuai dengan kebutuhan daerah masing-masing. Tapi sejak adanya Undang-Undang Ciptaker yang mulai terasa resentralisasinya gitu ya, sehingga hal ini juga terkait dengan ketenagakerjaan, terkait dengan pesangon, penetapan UMP dan lain sebagainya juga menjadi permasalahan. Nah, itu jawaban dari saya. Terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Saudari Cynthia. Luar biasa sekali malam hari ini webinar kita. Cukup membangun diskusi, tanya jawab, dan pemaparan yang luar biasa. Baiklah, kita dapat menyimpulkan bahwasannya landasan konstitusional kewenangan Presiden dalam penetapan Perpu berdasarkan pasal 22 ayat 1 Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945 dalam hal ihwal kepentingannya memaksa Presiden berhak menetapkan peraturan pemerintah sebagai pengganti undang-undang. Sehingga parameter kegentingan yang memaksa Perpu Cipta Kerja prosedur pada parameternya adanya keadaan yaitu kebutuhan mendesak untuk menyelesaikan masalah hukum secara cepat berdasarkan undang-undang, namun undang-undang yang mengatur belum ada sehingga menjadi kekosongan atau adanya undang-undang tapi tidak memadai. Kekosongan hukum tersebut tidak dapat diatasi dengan cara membuat undang-undang secara prosedur sebagaimana semestinya, namun karena hal mendesak harus ada kepastian hukum. Dan yang kita ingat, salah satu dari Saudari Cynthia, jangan lain yang disuruh, lain yang dikerjakan, bukan begitu. Selanjutnya, penutup webinar kita pada malam hari ini oleh Sekretaris Program Studi Doktor Ilmu Hukum Universitas Sumatera Utara, yaitu Dr. Tengku Kezerina Devi Azwar, SHCMM Home, kepada Ibu dipersilahkan. Terima kasih Zika. Pertama-tama saya mengucapkan selamat kepada Putri Romondang dan Cynthia Hadita, dua mahasiswa dari program Doktor Ilmu Hukum yang hari ini sudah menjadi pionir ya untuk berbicara dalam seri webinar kali ini tentang Quo Vadis Perpu Cipta Kerja. Selamat atas keberhasilannya untuk hari ini. Sangat menarik Perpu ini untuk dibicarakan dan itu terlihat dari banyaknya peserta dan juga pertanyaan-pertanyaan yang tadi dilontarkan. Saya juga berterima kasih kepada Hadian Yunhas, ketua dari webinar ini, kemudian Zaisika, kemudian Dr. Yati, Siti Nurrahmi, dan juga Hilbert yang sudah mensukseskan, sudah jadi panitia dalam webinar ini. Selamat juga kepada mahasiswa tahun 2022 yang pecah telur ya, yang hari ini 2 orang sudah mulai mempromosikan dirinya sebagai calon doktor yang bukan hanya bisa berbicara, bukan hanya bisa menulis, tapi juga berbicara tentang apa yang mereka pikirkan. Saya berharap yang lain akan menciptakan webinar-webinar yang lain lagi. Jadi lebih banyak yang kita bicarakan. Banyak sekali persoalan-persoalan hukum di Republik ini yang perlu mendapatkan pemikiran dari kita semua. Terima kasih.
dan sampai bertemu pada webinar yang akan datang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima Baiklah, kasih, Bu. sampai di sini webinar kita yang sangat menarik dan luar biasa ini. Semoga kita dapat melaksanakan webinar dengan kajian-kajian akademi. Kita di foto waktu yang bersama akan dulu datang. ya. Tolong ya, Pak Hilbert. Tolong dibuka ininya. Oke. Oke, saya pandu dengan berhitung. 1, sudah dibuka semua kameranya? Kita hitung 1, 2, 3. Oke, terima kasih kepada rekan-rekan atas partisipasinya. Terima kasih kepada Ketua Oke, Prodi dikasih tahu dan ada sertifikat, dikasih tahu nggak? terima kasih kepada Ketua Prodi dan Sekretaris Program atas pemaparannya dan hari ini, serta kami ucapkan terima kasih kepada seluruh rekan-rekan. Nanti sertifikat akan dikirim ke email masing-masing dengan mengisi kolom. Ya. Tolong dicek kembali namanya sesuai dengan nama panjang. Makasih ya, Kak. Ya, sama-sama. Akhir kata, saya mewakili tim apabila ada kekurangan, kami ucapkan mohon maaf. Dan akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Bapak-Bapak. Terima kasih berpartisipasi. Terima kasih, Prof. Nanti tolong ya yang baru-baru ya Pak Gelmo, ditunggu ya jadi pembicara Pak Gelmo, Pak Supriyono, Pak Septian, Pak Roni. Siap, Prof. Ya, siap-siap jadi pembicara ya. Terima kasih. Selamat malam. Selamat malam, Prof. Terima kasih Bang Dani.